Oke, kita mulai. Halo, Hadir, Iya, Pak. Pak. oke, Mas Yudya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Wal- Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu untuk kita sekalian. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa MIL di angkatan ini, di 2026 ini. Pertama-tama syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu yang semula saya ingin offline tatap muka, tapi tadi Mas Kormatnya, Mas Ardi WA ke saya telepon, dan akhirnya sepakat kita online. Nanti suatu saat kita kuliah juga akan ketemu di offline lah. Karena ya bagaimanapun juga saya juga pengen tahu gestur dan apa gaya bahasanya pada saat kita dialog. Baik, adik-adik sekalian yang saya hormati, sebelum saya menginjak berikutnya, materi berikutnya, nanti pertama saya minta nanti Mas ART sebagai operator dari PPT saya. Namun demikian, sebelumnya saya ingin mengadakan penjajakan. Tolong dicatat dan tolong dikirim nanti jawabannya ke nomor HP saya 0821 3396 1088. Saya ulangi kembali 0821 3396 1088. Mas Ardi, ini teman-teman sudah lengkap ya? 6 orang ya? Sudah lengkap, Prof. Ya, Alhamdulillah. Sudah siap ya? Tolong dicatat. Nomor satu, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nomor dua, mengapa sumber daya alam perlu dikonservasi? Mengapa sumber daya alam perlu dikonservasi? Nomor tiga, apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan, sustainable development? Apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dan apa yang dimaksud tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals? Nomor empat, apa saja penyebab bencana alam yang terjadi di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar? Apa saja menurut saudara ya penyebab bencana alam di Sumatera, dalam kurung Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara? Nomor terakhir, apa saran dan solusi yang Anda tawarkan menghadapi penyebab bencana banjir di Sumatera itu? Solusinya apa? 5, ya sudah cukup 5. Saya kasih waktu maksimal 15 menit, 19.20 nanti dikirim ke saya. Cukup 15 menit, Mas? Cukup ya, Mas, Mbak? Cukup, Prof. Cukup ya? Ini nanti pas kuliah saya minta on kamera ya, biar ngerti. Monggo, ada Mbak Nopi, Mas Eben, Mas Bagus, Putu Aditya, Mas Tobi,
dan juga ada Mas Ardi, Mas Rasid. Kami persilakan, monggo. Baik, sudah selesai ya. Ada yang belum ngirim ke WA saya? Ada yang belum ngirim? Saya, Prof. Semua sudah ngirim ya? Oke. Baik, kita mulai aja. Saya minta tolong Mas Ardi ya, untuk operatornya, Asrodnya. Pada malam hari ini kita ambil kuliah, yaitu konservasi sumber daya alam, kesehatan baik dan lingkungan. Sebelum saya ke substansi, saya akan sampaikan kepada adik-adik. Saya berharap adik-adik yang 6 orang ini nanti lulus tidak perlu berlama-lama. Sesuai pesannya Pak Dekan, itu kuliah tepat waktu, bahkan lebih cepat, dengan full senyum. Tadi saya agak ketir-ketir tadi, jam jam 19 kurang 7 menit baru beberapa orang. Wah, ini kalau ada yang terlambat, bisa-bisa nanti keluar taring saya nanti. Wah, ternyata enggak. Pas jam 19 sudah komplit. Jadi ini membuat saya bangga, dan perlu diketahui untuk kunci sukses itu adalah disiplin, tertib, dan teratur dalam segala hal. Makanya ini tadi sebenarnya saya untuk peritas itu ingin menjajaki pemahaman adik-adik terhadap sumber daya alam dan lingkungan itu seperti apa. Setelah saya baca, ya menurut saya pemahamannya bagus-bagus, dan saya berharap ini nanti untuk kuliah-kuliah berikutnya ke siapapun juga, pemahaman-pemahaman seperti ini harus terus ditingkatkan dengan banyak membaca buku. Saya berharap nanti semester 1 ya, semester 1 menginjak semester 2 itu sudah ada proposal tesis ya. Proposal tesis kemudian diikuti dengan menyiapkan TOEFL. Yang ketiga juga kalau ada kewajiban menyusun jurnal atau ikut seminar di internasional ke nasional, segera ikuti. Dalam waktu dekat ini nanti ada seminar iChinese, itu yang punya gawe adalah pasca sarjana. Saya minta adik-adik aktif, jangan sampai lupa ataupun jangan sampai teledor. Karena nanti kalau sudah ini teledor akan berangsur-angsur menjadi masalah buat adik-adik sekalian. Dan perlu saya kenalkan dulu, nama saya Sri Puryono. Saya lahir di Sragen 29 Februari 1960. Jadi Februari nanti karena tidak ada tanggal 29, ya 1 Maret umur saya sudah 66 tahun, 66 tahun. Kemudian alamat saya di Gumbel. Nanti Mas Ardi nanti tak kasih tahu lah kalau ada yang menginginkan. HP saya juga sudah ada. Kemudian saya S1, S2 di UGM, S3 di Undip. Kemudian basic saya sebenarnya adalah seorang birokrat. Saya di birokrat 45 tahun kurang lebih. Di tahun 2019 saya baru alih tugas pindah menjadi dosen di Undip. Jadi terakhir saya sebagai Sekda Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya sekarang ini home base saya di Pasca Sarjana di Mil dan Dil. Baik, langsung Mas Adi, apa itu pemahaman tentang definisi sumber daya alam? Diklik Mas, share screen. Eh, Baik, Prof. Ini saya share PPT atau coba. Ya, PPT-nya aja dibuka. Saya minta tolong, karena saya pakai iPad ini. Adik-adik sudah dapat semua materinya? Sudah? Sudah, Bro. Kalau sudah semua, kalau Mas Adi tidak bisa menampilkan, ya saya akan bacakan saja. Nanti Sebentar. kalau ada hal ini.
dia tanya-tanya. Bisa kan? Tampilkan Bisa. Mas Ardi. Pemahaman tentang sumber daya alam ini berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah unsur, oke, yes, yes, lanjut. Berikutnya, klik. Terus Mas, halaman 2. Nah ini data saya tadi. Balik lagi Mas. Balik lagi. Oke. Lanjut ya, Pak. Enggak, saya tadi ke belakang lagi, ke belakang lagi. Belakang lagi. Nah, ini. Tadi pastinya ya. Di sini belum ada nomor handphone saya aja. Perkenalan saya tadi dari hobi saya olahraga, seni, dan berorganisasi. Sampai sekarang saya masih aktif di Pramuka, di Lemhanas, di olahraga, taekwondo, tarung derajat, dan voli. Di, untuk menjaga kebugaran, saya tetap menjaga itu. Lanjut, klik Mas, next. Ini outline pembahasannya yaitu permasalahan dan pembangunan terhadap ini lingkungan, kemudian kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan, peran kampus riset menyiapkan green skill, peran pemuda. Loh, kok yang ini salah kirim mungkin ya? Beda ya Mas ya? Bentar Mas, bukan yang ini Mas. Wah ini salah kirim ini. Bentar Mas Ardi. Baik, Prof. JJ, ini salah ini. Bentar, kan yang ini. Ya Mas, bentar, bentar. Ini ada kesalahan teknis ini. Sabar sedikit, ya. Tak carinya dulu ini. Nanti kalau salah materi, beda pula nanti pemahamannya. Oh, salah Mas. Bentar ya. Saya buka lagi deh. Makanya kok nggak nyambung dengan apa yang saya omongin. Nah, please, sing mbok print ini dikirim nih gue Bapak deh. File ke seluruh nih, kirim nih gue habis di sini ya, sing 1088 ya. Nah, saya kirim. Bentar ya Mas ya, Mbak. Bentar. Baik, Prof. Ini ada kesalahan teknis ini yang dikirim. Saya yang salah, saya yang keliru sebentar. Sumber daya alam,
konservasi budaya alam. Eh? Dan saya kira Mas Ardi, Baik, Prof. Saya download dulu. di Oke. download dulu ya. Sudah terlihat kah, Prof? PPT-nya? Gimana? PPT-nya apakah Sudah? sudah terlihat? Sudah? Itu Mas, konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Belum terbuka, Mas Ardi. Belum ke slideshow. Udah nih barusan. Sudah dikirim ke grup, terus ditampilkan di layar. Ini sambil nunggu Mas Ardi, Mas Ida Bagus ini dari mana ini Mas? Mas Mas Putu Eh, dari mana? Kebetulan saya asli Semarang, Prof. Oh, posisi Semarang. Iya, betul. Yang dari Jakarta siapa? Mas Ferry, Bro Mas Ferry. Saya izin, Prof. Eh? Katanya ada Saya, dari Prof. Jakarta. Eh? Saya, Prof. Saya, Prof. Oh, Mas Sari. Iya, betul, Prof. Ya, tadi dengan pertimbangan itu ya sudahlah. Ini mau Ramadan ini dulu. Pakai online dulu ya. Udah bisa Mas Adi? Ayo tampilkan. Sudah terlihat belum, J? PPT-nya? Belum? Belum. Belum. Sudah masuk filenya sebenarnya. Nah, itu. Terus. Oke. Halaman berikutnya, Mas. Sudah? Ini. Ya udah. Sudah keluar itu. Tapi kok enggak? Ya, sudah. Definisi mengenai sumber daya alam, yaitu sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati, secara keseluruhan membentuk satu kesatuan ekosistem. Ini tadi yang saya tanya, pertanyaan pertama tadi. Lanjut, Mas. Kemudian berikutnya, klasifikasi sumber daya alam ini berdasarkan ketersediaan dan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang tidak ada habisnya, itu inexhaustible resources, dan yang satunya adalah sumber daya alam terbatas. Ini jarang kita dengar, tapi yang sering kita dengar adalah sumber daya alam terbarukan, renewable resources, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable resources. Kalau yang renewable resources itu yang terbarukan, itu yang bukan dari fosil, misalnya dari nabati. Kalau yang dari fosil, dari batu bara, itu perlu pemulihan tapi ratusan tahun. Maka dikatakan di situ adalah non-renewable resources, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lanjut, kemudian klasifikasi sumber daya alam, yaitu tadi saya sebutkan di awal, abiotik dan biotik, sumber daya alam non hayati, sumber daya alam hayati. Dan nanti kalau pada saat ujian ini sering ditanyakan, yaitu unsur-unsur lingkungan itu apa saja. Itu harus adik-adik harus paham biotik, abiotik, dan culture. Kalau klasifikasinya ada dua, yaitu abiotik dan biotik. Lanjut, konsep sumber daya alam dan lingkungan. Jadi, menurunnya sumber daya alam dan lingkungan ini disebabkan karena ada 4 masalah pokok.
Ini harus disadari, tolong diingat-ingat betul. Yang pertama adalah mengenai pertumbuhan populasi manusia yang sangat cepat. Di dalam 10 megatrend dunia, ini pertumbuhan penduduk di tahun 2045 nanti akan menjadi 9,1 miliar. Sementara bumi kita ini hanya mampu menopang 3,4 miliar. Jadi kalau tidak ada pengendalian penduduk, saya kira ini menjadi ancaman yang sangat serius terhadap planet bumi dan juga akan menyebabkan krisis global, yaitu sumber daya alam ini akan lebih tertekan. Jumlah penduduk meninggi, sumber daya alam terbatas, sehingga nanti akan terjadi krisis. Nah, kalau sudah terjadi krisis, nanti akhirnya menjadi saling berebut. Ini rawan sekali terhadap pertumbuhan populasi manusia yang cepat ini. Kemudian yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Akibat pencemaran lingkungan global dan juga perubahan iklim menyebabkan kerusakan dan perubahan terhadap keanekaragaman hayati, biodiversity, termasuk di dalamnya adalah penurunan sumber daya alam. Permasalahan lingkungan, 10 besar permasalahan lingkungan di dunia ini, bahkan juga di Indonesia, yang pertama adalah masalah sampah. Nanti adik-adik, barangkali ada yang tertarik, sekarang ini banyak yang meneliti sampah, tapi belum ada yang solusi secara holistik terintegratif. Sampah di Kota Semarang itu setiap hari itu ada peningkatan sampai ini ya 100 ton sampah selalu menumpuk sementara di TPA kemampuannya sudah terbatas. Kemudian yang ketiga permasalahan konservasi sumber daya alam dan lingkungan ini adalah konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Jadi penggunaan sumber daya alam yang melebihi daya dukung dan daya tampung mengakibatkan kerusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Selain tadi di pertanyaan penyebab banjir itu tadi, salah satunya ya satu, di daerah upline-nya, daerah aliran sungai watershed-nya, itu terjadi kerusakan das, bahkan perubahan alih fungsi menyebabkan penggundulan hutan, dan juga adanya curah hujan yang ekstrim. Kemarin kejadian di Sumatera itu curah hujan itu lebih 200 mm. Kalau lebih 200, ya dimanapun pasti akan mengancam bencana banjir. Demikian juga kemarin yang terjadi di Guji. Itu karena di daerah atasnya, di daerah Gunung Slamet, itu juga terjadi kerusakan. Kemudian yang keempat adalah perusakan sumber daya lahan. Jadi sumber daya tanah ini terjadi sebagai akibat adanya kegiatan yang mengkonversi dan mengeksploitasi sumber daya tanah secara berlebihan. Jadi saya kebetulan background saya itu orang kehutanan, jadi memang dulu yang waktu saya kuliah tahun 79 itu luas kawasan hutan itu sudah disampaikan 143 juta. Sekarang itu tinggal 93,4 juta. Itu yang 50-an juta hektar itu kemana? Yaitu alih fungsi. Ada yang jadi kebun, ada yang lahan pertanian, ada pemukiman, ada industri. Inilah jadi perusakan sumber daya tanah dan juga alih fungsi itu hutan menjadi non kehutanan, ini menjadi masalah tersendiri. Di satu sisi kita perlu juga mengenai sumber devisa. Makanya masih ada polemik sampai sekarang mengenai pengembangan kebun sawit. Sawit di Indonesia itu paling besar, jadi mengalahkan Malaysia sebenarnya. Makanya digencarkan untuk menanam sawit. Oke, nanam sawit, tapi ya jangan merubah kawasan hutan yang fungsinya itu adalah fungsi lindung. Lanjut, Mas. Apa itu konservasi? Jadi konservasi ini adalah perlindungan terhadap proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua adalah perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, sumber plasma nova, dan juga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Jadi namanya konservasi itu bukan kok itu hanya dilindungi saja, diawetkan saja, tapi di situ boleh
dimanfaatkan dan dikembangkan, tapi dengan kaidah-kaidah kelestarian, keberlanjutan. Jadi kalau tadi saya sampaikan, apa itu konservasi sumber daya alam? Konservasi sumber daya alam adalah kegiatan yang meliputi perlindungan, pengawetan, pemeliharaan, rehabilitasi, introduksi, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya alam. Lanjut, apa saja permasalahan konservasi di Indonesia? Yang pertama adalah sumber daya alam yang semakin menurun. Tadi sudah saya sampaikan di awal, pertambahan penduduk ekstrimnya itu seperti deret ukur, sementara untuk konservasi sumber daya alam ini deret tambah, jadi tidak seimbang. Ini yang menjadi persoalan, dan ini menjadi masalah yang kompleks karena menyangkut aspek kehidupan, utamanya ekonomi, disandingkan dengan aspek ekologi dan sosial. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk sekarang Indonesia itu sudah 278 juta orang. Ini di tahun 2025 terakhir kemarin, penduduk kita sudah 270 juta lebih. Kemudian juga perkembangan ekonomi yang tidak berwawasan lingkungan. Makanya sekarang ini digalakan namanya green industry. Jadi boleh berusaha untuk menopang devisa negara, penerimaan pendapatan negara, sektor ekonomi, tapi lingkungannya jangan dilupakan. Itulah nanti namanya pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, ada 17 tujuan yang masing-masing adalah saling terkait. Yang keempat adalah kemajuan teknologi dan pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan. Sekarang ini teknologi, kalau adik-adik membaca di media sosial atau di netizen, Cina itu sudah menciptakan alat menebang pohon sampai merajang pohon, sampai menjadi pulp dan kertas itu hanya dalam waktu sekejap. Semuanya serba otomatis. Kalau dulu zaman saya itu masih chainsaw paling canggih. Sekarang itu bukan chainsaw lagi, sudah modelnya seperti traktor, eskavator itu nebang pohon langsung dirajang masuk ke pabrik. Itu sehari bisa ratusan hektar bisa ditebang dalam waktu sekejap. Lanjut, yang berikutnya. Lanjut Mas, tujuan konservasi sumber daya alam. Yang pertama, next. Bentar, Yang Prof. pertama ada Nge-lag. ya saya baca aja kalau gitu di ini monitor. Tujuan konservasi sumber daya alam yang pertama adalah menjamin kelestarian manfaat dari sumber daya alam bagi masyarakat dalam pembangunan yang berkesinambungan. Tujuan yang kedua adalah menjamin terpeliharanya biodiversity, keanekaragaman jenis dan sumber plasmanuva. Yang ketiga adalah menjamin terpeliharanya kelangsungan proses-proses ekologi yang esensial dan juga sistem pendukung kehidupan. Dan tujuan konservasi sumber daya alam yang keempat adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam. Jadi di dalam FGD atau dialog ini mengenai pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan, ini sebenarnya regulasi aturan main sudah ada. Kembali larinya adalah kepada sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya orientasinya masih semata-matanya untuk ekonomi, ya hasilnya ya seperti sekarang ini. Kita jadi kesulitan. Nah, tadi sudah itu Mas, tujuan konservasi sumber daya. Lanjut, saya terus Mas. Terus ya sudah, tadi sudah saya bacakan. Nah ini, strategi Mas. Strategi konservasi nasional, yang pertama adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Jadi berdasarkan fungsi utama kawasan itu sendiri di dalam penataan ruang, dari segi susun atau ruang yaitu hutan lindung,
kemudian ada kawasan gambut, kawasan resapan air, sembatan pantai, sembatan sungai, cagar alam, taman wisata alam, dan semuanya itu merupakan kawasan yang perlu terus dikekalkan dan dilindungi. Ini kadang-kadang praktek di lapangan, namanya kawasan sempatan sungai, kawasan sempatan pantai, kita lihat, coba itu pinggir sungai aja bangunan sampai mepet-mepet seperti itu, untung aja di banjir kanal timur sudah dibersihkan, Barito komplek itu kan kawasan sempatan sungai. Kemudian di banjir kanal barat juga demikian, belum lagi di kawasan sempatan pantai. Kawasan sempatan pantai, kalau ada adik pernah ke Karimun Jawa, itu ada bangunan itu yang menjorok ke bibir pantai. Ini kalau tidak ditertibkan, ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian konservasi keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan. Jadi pelestarian jenis satwa dan tumbuhan ini dilakukan dengan mengidentifikasi jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Ini ada di CITES, jenis apa itu tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Ini kadang-kadang apa itu bagi orang-orang tertentu merasa dia mampu dan bisa beli, ini memelihara satwa tapi tanpa izin. Ini jadi masalah juga. Kemudian pemanfaatan berkelanjutan. Jadi pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia dan kualitas hidup manusia. Tadi saya sampaikan, boleh memanfaatkan, tapi juga aspek keberlanjutan, kelestarian itu juga tetap dijaga. Namanya pembangunan berkelanjutan, itu saat ini tersedia, tapi saat yang akan datang juga masih dirumuhkan, masih ada. Sekarang terserahkan, tapi nanti yang akan datang, anak cucu kita juga masih ada barang itu. Jangan sampai tinggal cerita. Oh, namanya hutan jati ini begini, 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 begini. Tingginya ini, tapi tinggal gambar saja. Barangnya tidak ada. Ini sangat disayangkan. Lanjut, cara-cara konservasi. Kelimpahan flora dan fauna, jadi ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan pada batas tertentu tanpa mengurangi kelestarian. Di konservasi in situ itu adalah konservasi terhadap satwa tumbuhan dan juga ekosistem di habitat aslinya. Jadi kalau misalnya apa itu satwa dan tumbuhan, ya kalau misalnya gajah di Waikambas Lampung, kemudian juga harimau Sumatera, orangutan di Kalimantan harus dikonservasi, itu konservasi in situ. Kemudian yang kedua adalah konservasi ex situ, yaitu memelihara dan memperbanyak jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat aslinya melalui pengumpulan, pemeliharaan, dan juga apa itu pemulihan jenis. Jadi ada captive breeding. Ini dilakukan jenis-jenis yang dari luar daerah atau luar wilayah itu kemudian dikembangkan. Ini namanya konservasi ex situ. Kemudian pengaturan dan penegakan. Upaya pengaturan pemanfaatan tumbuhan dan satwa secara bertanggung jawab. Ini sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 ada, Undang-Undang 32 2009 ada. Kalau nomor 5 tadi adalah konservasi sumber daya alami dan ekosistemnya. Kalau Undang-Undang 32 2009 adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini harus paham. Belum lagi dengan ada Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, ada turunan-turunannya di situ. Itu ada PP2 tentang apa itu sih pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada di situ. Adik-adik nanti harus baca supaya nanti pada saatnya sebagai landasan hukum, landasan teori berpijak, ini adik-adik juga paham tentang hal itu. Lanjut, upaya-upaya pokok yang perlu dilakukan dan juga implementasi prinsip konservasi, yaitu preservasi ekosistem alami, yaitu eksploitasi sumber daya alam dan ekosistem tidak berlebihan termasuk di dalam mempertahankan kondisi alami habitat. Ini kenapa kita di Jawa juga merasakan, kemarin di Wonogiri ada monyet
masuk ke kampung, bukan hanya tidak usah jauh-jauh. Sekarang ini di itu Waduk Jatibarang dekat Gua Kriu, ini monyet-monyet sudah populasinya sudah berlebih, ketersediaan pakannya berkurang sehingga dia masuk ke kampung, akhirnya mengganggu dan merusak ini apa yang ada di kampung itu. Kemudian juga penguatan secara kelembagaan yang disertai dengan pendampingan kepada masyarakat. Di kelembagaan yang menangani tentang apa itu lingkungan hidup, ini sekarang ada kementerian tersendiri dan tentunya ini akan lebih kuat tentunya. Kemudian penerapan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran konservasi. Jadi sekarang ini ada KUHP KUHP baru. Ini apa itu yang penting itu regulasi bagus, tapi integritas manusianya juga baik. Jangan sampai regulasinya bagus, tapi integritas kualitas SDM-nya membeli, ya akhirnya disalahgunakan. Hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jadi yang kadang-kadang adik-adik sering dengar, kebetulan saya besok di Al-Azhar Jakarta itu bicara mengenai reformasi hukum berkeadilan untuk masyarakat. Jadi ini regulasi penegakan hukum ini betul-betul ya law enforcement harus ditegakkan supaya ada kehormatan terhadap hukum itu sendiri. Hukum diciptakan adalah untuk mengatur tata kelola kehidupan manusia dengan lingkungannya sehingga terjadi keseimbangan. Kemudian pembangunan infrastruktur pendukung yang diperlukan sehingga mampu menunjang tercapainya tujuan preservasi. Infrastruktur ini penting supaya dalam pelaksanaan preservasi ini tidak ada hambatan kesulitan. Lanjut. Kemudian upaya-upaya pokok yang perlu dilakukan dalam implementasi prinsip konservasi yang perlu saya sampaikan adalah mengenai konservasi spesies dan genetik. Yaitu konservasi genetik adalah tindakan perlindungan dan pelestarian dengan tujuan mempertahankan keberadaan spesies memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tadi sudah saya sampaikan, ada gajah di Waikampas Lampung, orangutan di Kalimantan, harimau di Sumatera, kemudian jenis-jenis ekor panjang, kera ekor panjang di suatu wilayah, ini juga harus dilakukan perlindungan dan pelestarian supaya tidak punah. Perlindungan, pengawatan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagai sebuah kesatuan prinsip konservasi ini dapat diwujudkan melalui tindakan pelestarian jenis spesies alami, endemik beserta ekosistemnya dengan prinsip pengelolaan yang lebih bijaksana sehingga tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, tetapi juga mengedepankan pemanfaatan berkelanjutan. Saya ulang kembali, namanya sustainabilitas berkelanjutan itu saat ini ada, saat berikutnya untuk anak cucu kita juga tersedia. Lanjut. Upaya pokok yang perlu dilakukan yang tadi saya sampaikan, yang kedua adalah pemanfaatan jasa lingkungan. Jasa ekosistem dapat diklasifikasikan dengan standar yang dikeluarkan oleh Millennium Ecosystem Assessment tahun 2005. Ini memberikan batasan bahwa daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan ini dapat diukur melalui pendekatan sistem ekosistem. Jasa ekosistem terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, provisioning, yaitu jasa penyediaan seperti produksi sumber pangan dan juga sumber air. Kemudian regulating, yaitu pengaturan, yaitu pengendalian iklim dan juga hama penyakit. Supporting, jasa pendukung seperti adanya siklus nutrisi dan juga polinasi tanaman. Kemudian yang terakhir ada cultural, yaitu jasa budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi pengembangan wisata. Ini kalau pemanfaatan ekosistem, jasa ekosistem, ada beberapa hal ini. Lanjut. Yang berikutnya, restorasi. Apa itu restorasi? Restorasi itu bermakna adalah mengembalikan, memulihkan, memperbaiki, dan membangun kembali suatu objek pada kondisi awal
Dan jika ini dihubungkan dengan ekosistem, maka tindakan restorasi ekosistem berarti upaya-upaya tersebut dilakukan mengembalikan ekosistem pada kondisi alaminya untuk mendapatkan keseimbangan antara sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yaitu macam-macam restorasi. Yang pertama adalah remediasi, yaitu memperbaiki atau membentuk baru ekosistem yang telah rusak atau hancur. Diremediasi di suatu ekosistem yang sudah rusak, kemudian diadakan ekosistem baru. Kemudian yang kedua adalah revegetasi, membentuk susunan vegetasi baru dalam rangka memperbaiki struktur vegetasi yang sebelumnya rusak bahkan hilang. Ini bisa dilakukan dengan riboisasi dan rehabilitasi. Kalau riboisasi dilakukan di dalam kawasan hutan, kalau rehabilitasi dilakukan di luar kawasan hutan. Yang ketiga adalah upaya restorasi melalui mitigasi, yaitu menjadikan ekosistem sebagai habitat layak untuk perkembangan keanekaragaman hayati. Yang terakhir adalah peningkatan habitat. Peningkatan habitat ini adalah untuk meningkatkan kondisi ekosistem agar dapat menyesuaikan dengan jenis spesies tertentu yang diinginkan untuk berkembang di habitat tersebut. Jadi ini ada habitat-habitat tertentu yang akan dikembangkan, dipertahankan di suatu kawasan ekosistem tersebut. Kemudian ini sebagai tambahan pengetahuan saja, lanjut Mas, kategori kawasan konservasi, ini berdasarkan Undang-Undang 5/1990 tadi, jadi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dikonservasi sumber daya alami dan ekosistemnya itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, itu ada jenis-jenisnya, yaitu untuk kawasan suaka alam adalah cagar alam, suaka marga satwa, kemudian KPA, kawasan pelestarian alam, taman nasional, hutan raya, taman wisata alam. Ini di Jawa Tengah ada, cagar alam ada, suaka marga satwa ada, taman nasional ada, Merapi Merbabu, taman hutan raya ada di Karanganyar, di Mangkunegoro 1, taman wisata alam yang dikelola oleh Perhutani di daerah Batu Klaten, kemudian di daerah Guci, itu ada di sana. Kemudian kategori kawasan konservasi, ini lanjut Mas, yaitu jenis kawasan, next. Nah, kawasan memberikan perlindungan di bawahnya, itu kawasan hutan lindung, gambut, kemudian resapan air, catchment area, kemudian kawasan perlindungan setempat, catchment area, yaitu sembatan sungai, pantai, waduk, dan juga kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, ini kawasan suaka alam laut, perairan lainnya, pantai, berhutan baku, taman nasional, kawasan cagar budaya, dan ilmu pengetahuan. Lanjut, Mas. Kemudian kategori pembagian ini kategori kawasan konservasi. Ini pembagian kawasan konservasi ini berdasarkan Kemen KKP, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini Keputusan Nomor 31 Tahun 2020. Di dalam peraturan menteri itu disebutkan di situ ada taman, suaka, dan kawasan konservasi maritim. Jadi ini masing-masing kementerian itu mengeluarkan sesuai dengan kementerian teknis yang dia emban atau dia urus. Lanjut, masih lanjut Mas. Terus kemudian kawasan konservasi perairan dan pesisir ini juga sudah ada pengaturannya. Di situ ada Permen KP 23 2016 17 18, itu ada zona inti, zona penempatan, dan zona lainnya dengan peruntukan kawasan. Jadi sebenarnya regulasi peraturan ini semua sudah detail sekali. Hanya saja untuk praktek implementasinya ini kita ini kurang kurang care lah. Jadi terutama di pihak pemerintah ini mestinya kalau kita ingin penegakan hukum untuk menjaga lingkungan dan juga sumber daya alam, ini tentunya harus
apa itu betul-betul serius lah. Apalagi sekarang ini sedang galak-galaknya akibat bencana alam di Sumatera. Ini eh, menggugah kepada kita supaya kita lebih hati-hati, lebih care lagi. Lanjut, Mas. Lanjut lagi. Nah, ini zonasi kawasan konservasi. Jadi ini ada fungsinya, ada kriterianya, dan juga di sini ada zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya. Ini zonasi ini penting karena di dalam zonasi itu akan apa itu dilakukan kebijakan-kebijakan apa yang boleh dan tidak boleh. Karena di situ akan kelihatan nanti fungsi, kriteria, dan juga nanti mengenai pemanfaatannya. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya, lanjut. Ini hanya ilustrasi saja. Yang terakhir, slide terakhir, apa sih hubungannya mengenai konservasi apa itu dengan pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan itu memiliki arti penting di dalam perkembangan kehidupan masyarakat di suatu negara. Jadi pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memadai. Manusia sebagai pelaksana dan penikmat pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Sedangkan yang terkait dengan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditekankan pada 4 orientasi. Yang pertama, perbaikan kualitas lingkungan hidup. Yang kedua adalah peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam kehutanan, kalau bagi saya orang kehutanan. Yang ketiga adalah peningkatan tata kelola sumber daya yang kelautan. Jadi tata kelola, rehabilitasi, kualitas lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas informasi untuk edukasi kepada masyarakat kaitannya dengan potensi bencana akibat perubahan iklim. Itu untuk malam ini sebagai pengantar awal, adik-adik yang saya hormati, coba kalau ada hal-hal yang diminta diterangkan kembali atau untuk konfirmasi atau sharing pendapat, saya persilahkan. Mas, kembali ke on kamera. Prof, izin bertanya boleh, Prof? Oh, boleh. Terima kasih sebelumnya, Prof. Tadi Prof mengatakan mengenai status hutan ya, Prof. Dan Prof mengatakan bahwa salah satunya itu adalah kawasan suaka alam itu berupa cagar alam ya. Pertanyaan saya, Prof, apakah cagar alam ini bisa berubah menjadi status hutannya? Uh, karena saya melihat ada beberapa kasus pertambangan yang terjadi, contoh misalnya seperti penambangan emas tanpa izin ya, yang dimana seringkali eh, melakukan penambangan sampai ke batas cagar alam, sampai di cagar alamnya. Uh, yang seperti kita tahu bahwa yang namanya peti tidak mempunyai tanggung jawab secara dokumen lingkungan ya, Prof. Nah, apakah dari mereka ini dengan perusakan yang terjadi dari cagar alam tersebut bisa merubah statusnya atau tidak ya, Prof? Ya, Terima kasih. ya. Terima kasih, Mas Ari. Pertanyaan bagus sekali karena ini yang sering terjadi di lapangan saat ini. Seperti terjadi di beberapa tempat yang ada tambang, baik itu tambang emas maupun tambang nikel, bahkan batu bara, mereka itu kadang-kadang tanpa izin pun merambah ke sana. Ini sebenarnya adalah tindak kejahatan, bukan lagi pelanggaran. Karena nama cagar alam itu tidak bisa diapa-apain. Di situ hanya untuk penelitian dan pengembangan. Tidak boleh untuk kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi. Kalau Taman Nasional masih ada zonasinya, zona inti, zona budidaya, dan zona lainnya. Kalau cagar alam itu sudah saklek, ngeterlek, nggak boleh, Mas Ari. Kalau itu ada, berarti itu tindak kejahatan. Tindak kejahatan harus diapakan? Diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini kita kan tadi di awal
saya sampaikan namanya reformasi hukum yang berkeadilan ini kan tampaknya regulasinya sudah oke, tapi SDM-nya ya mohon maaf aja, adik-adik juga tahu aparat penegak hukum mulai dari apa itu kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan KPK. Itu ngeri sekali. Saya sebagai orang kehutanan dan mantan kepala dinas kehutanan, itu saya melihat seperti ini merasa apa ya, ngelus dodo gitu loh. Tapi mau berbuat apa? Karena mestinya aparat penegak hukum itu harus memproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi itu tidak boleh, Mas Ari. Ya, ada lagi. Ini yang Baik, cewek Prof. satu ya, Terima kasih, Mbak Prof. Novi aja ya. Iya, Prof. Ya, sebentar, sebentar, saya mau tanya satu-satu ini. Mas Bagus kerja di mana? Mas Bagus Oke, saya kerja di Sukovindo, di di konsultan. kok ora jelas ngono kok ditutup ya, Pak? Hah? Di mic saya, Bro. Di konsultan. Oh, gitu. Ya, Mas ini, Mas Tobi Muktitama, di mana kerjamu? Betul, kalau untuk saat ini kerja di Telkomsel, Pak. Oh, Telkomsel. Wah, hebat Iya, ya. Dari outsourcing Telkomsel. tapi, Pak. Ya, Mbak Novi di mana? Saya di konsultan lingkungan, Pak. Oh, konsultan lingkungan. Kemarin ada kakak-kakakmu S3 itu ada 3 orang konsultan lingkungan yang ikut kuliah di Doktor Ilmu Iya, Lingkungan. Ya, iya. Mas Rosid, Izin Pak, izin Prof. Artinya suaranya juga kurang terdengar. Untuk saat ini saya bekerja di konsultan perencanaan lingkungan, Prof. woi, konsultan hebat ya. Mas Hari, Kalau saya kebetulan di head office, jadi support untuk industri pertambangan, smelter, dan juga kawasan industri, Prof. di mana? Kalau untuk site-nya kita ada di Gorontalo, Oh, Banyuwangi, Nikel, sama Konawe, dan Morowali, dan Maluku Barat Daya, Prof. wah, ini Mas Hari ini loh, ini penjenengan sebagai head office-nya, sebagai pelakunya, nanti kalau kuliah di mil banyak yang kontradiktif, ayo Mas, nanti aku ingin inilah uji nyali terhadap Mas Hari ini. Mas Ardi di mana Mas Ardi? Selamat malam, Prof. Saya HSE di... Mas Ardi, kamu kerja di mana Mas? Selamat malam, Prof. Apakah terdengar? Halo, Mas Ardi. Like sepertinya, Prof. Oh ya, ya Mas Ardi, kamu kerja di mana Mas? Selamat malam, Prof. Saya kerja di KIW, Prof. Sebagai HSE. Oh, KIW, Iya, Prof. Di PT Industri Avanza. Wijaya Kusuma dari Cilacap Iya. dong. Cilacap. Oh, Ya, di ya, ya. Semarang, Prof. Oh, yang di itu ya, dekatnya Sangu itu ya. Iya, Prof. Oh, ya, ya, ya. Ya, sebelum diakhiri, dipoto dulu Mas. Untuk dokumen, tolong absennya nanti ya Mas ya. Urusan dengan Mas Hastomo ya. Baik, Prof. Izin saya screenshot, Mas, Prof. ya, ya, yes. Oke, Sudah, sudah Mas. sudah. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat belajar. Pesan Terima saya, kasih, Prof. pokoknya tidak usah lama-lama. Saya ingin mengetahui nanti rekornya yang tercepat itu 1 tahun 12 bulan 14 hari. Nah, kalau adik-adik 1 tahun 12 bulan 12 hari saja sudah rekor. Ya, makasih. Selamat malam. Terima Om kasih, Santi Prof. Santi Om. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Prof. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Prof. Ya, sehat. Lid ya.